Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Ada nggak nih yang lagi cari HP mantan flagship yang di tahun ini harganya sudah setara HP entry level? Kalau iya berarti Motorola Moto Z generasi pertama ini bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan nih. Udah pakai layar beresolusi 2K dan panel AMOLED, serta pakai chipset Snapdragon 820. Apalagi kamera utamanya udah pakai fitur OIS juga loh. Waktu awal rilis dulu harga resminya mencapai 8,5 juta, namun kita beli di marketplace online dengan harga 1,5 jutaan aja nih. Apakah HP ini masih layak dipakai di tahun 2021 ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Impresi awal waktu megang HP ini tuh jelas masih terasa untuk feel premiumnya. Berbahan material glass dan aluminium back dan framenya yang build quality-nya terasa solid dan kokoh. Dengan ketebalan bodi smartphone yang hanya 5,2 mm, membuat HP ini jadi salah satu HP tertipis pada masanya, bahkan hingga saat ini. Lebih enak sih jika sudah pakai Moto Style Cell pada bagian belakangnya, agar pegangannya sedikit lebih nyaman dan tidak terlalu tipis saat digenggam. Layar sebesar 5,5 inch ini sudah pakai layar AMOLED yang beresolusi Quad HD+, 1440 x 2560 pixel, serta diproteksi lapisan Corning Gorilla Glass generasi keempat. Untuk kualitas layarnya juga masih enak banget jika hanya sekedar untuk memutar video YouTube hingga untuk melihat foto atau video di HP ini. Sayangnya sih HP ini memiliki kapasitas baterai bawaan sebesar 2600 mAh, tapi bisa ditambah dengan aksesoris tambahan Moto Mods Power Pack sebesar 2220 mAh. Namun begitu udah pakai tipe colokan USB Type-C loh. Nggak kayak HP entry terbaru saat ini yang masih ada juga tuh yang pakai micro USB. Saat saya cek menggunakan aplikasi sensor box, ternyata ada 2 sensor aja nih yang absen di HP Motorola Moto Z ini. Uniknya lagi, sensor sidik jarinya ini ternyata nggak cuma berfungsi sebagai pembuka kunci saja loh, tapi bisa juga untuk mengunci HP-nya juga. Fitur yang simpel sih, tapi lumayan berguna juga nih, biar tombol powernya jadi lebih awet. Motorola Moto Z ini ditenagai dari chipset Qualcomm Snapdragon 820 yang berfabrikasi 14 nanometer. Dipadukan dengan memori RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1. Saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 140 ribuan, dengan skor CPU di angka 34 ribuan dan GPU di angka 52 ribuan. Lalu saya tes juga menggunakan aplikasi Geekbench 5 dan mendapatkan skor 274 poin untuk single core, serta 749 poin untuk multicore-nya. Tapi gimana nih performa realnya saat menjalankan 3 game SD yang sudah saya siapkan? Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SD High atau Smooth High. Dan untuk pengalaman terbaik saya mainkan pada settingan Smooth High aja. Gameplaynya terasa kurang stabil dan terkadang terasa lag dan cukup terasa untuk frame dropnya. Apalagi jika sudah bertemu player asli. Tapi overall masih cukup playable bila pakai akun yang masih tier bawah. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 42 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 15%. Game kedua saya tes bermain game Genshin Impact. Ternyata untuk settingan defaultnya berada di lowest atau terendahnya. Saat dicoba pakai settingan defaultnya ini masih cukup playable. Frame drop paling terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 45 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 25%. Game terakhir saya tes bermain game Arena of Valor. Meski bisa mengaktifkan mode high frame rate-nya, namun sayangnya belum support settingan grafis SD. Walau begitu, untuk menjalankan game MOBA sekelas AoV, HP ini udah bisa menampilkan gameplay yang smooth serta masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 12%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya berkurang hanya sekitar 8%. Tapi semua tes barusan menggunakan koneksi WiFi loh ya. Setelah bahas performa, lanjut ke bagian kameranya. Motorola Moto Z ini membenamkan kamera utama sebesar 13 MP berapertur f1.8, punya fitur laser autofocus dan optical image stabilizer, agar hasil foto dan perekaman videonya bisa lebih stabil. Untuk kamera selfie-nya terdapat sensor sebesar 5 MP yang berapertur f2.2 dan didukung fitur LED flash. Untuk kualitas jepretannya juga terbilang masih cukup bagus dan nggak ngecewain jika dalam kondisi cahaya yang cukup. Kalau cuma untuk di-share ke sosial media dan kebutuhan fotografi kasual masih terbilang layak. Perbedaan mode auto dan SDR-nya cukup terasa, jadi recommended sih selalu aktifin mode SDR-nya ya. Lihat sendiri aja deh hasil foto dan videonya berikut ini.
Kesimpulannya, meski HP dari Motorola Moto Z ini masih memiliki bagian dahi dan dagu yang tebal, namun desainnya yang tipis dan material bodinya yang solid membuat mantan HP flagship ini tetap terlihat mewah dan premium. Apalagi dengan budget 1,5 juta aja, HP mana sih yang udah ngasih layar AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Meskipun baterai bawaannya jelas sangat kurang untuk kebutuhan daily saat ini, namun kalau bisa dapat aksesoris Moto Mod sebagai pendukung, tentunya HP ini bakal punya nilai lebih tersendiri. Buat yang tertarik untuk membeli HP bekas review ini, buruan klik link di bawah video ini ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.